Kemampuan teknologi yang berkembang pesat secara global mampu memberikan nilai kontribusi besar dalam berbagai aspek. Salah satunya kemudahan komunikasi dalam bentuk ponsel. Tanpa kita sadari, kemampuan teknologi yang mampu bekerja secara cepat tentunya terbangun karena adanya elemen yang saling berhubungan. Oleh karena itu, pernah gak sih berpikir bagaimana cara kerja alat komunikasi bisa berfungsi secara optimal? Salah satunya di ponsel ini. Nah, untuk itu, yuk simak penjelasan bagaimana cara kerja mulai dari ponsel, internet, sampai kabel serat optik. Ponsel bekerja dalam sinyal digital dengan menggunakan teknologi komunikasi nirkabel yang mengubah informasi suara, data, atau pesan menjadi serangkaian bit digital. Berikut ada cara kerja ponsel dalam sinyal digital secara lebih detail. Yang pertama, pengkodean sinyal. Ketika Anda melakukan panggilan suara atau mengirim pesan teks, ponsel Anda mengambil informasi tersebut dan mengonversinya menjadi bentuk digital. Proses ini biasanya melibatkan menggunakan teknik pengkodean seperti pulse code modulation atau PCM untuk suara, konversi data untuk pesan teks atau gambar. Lalu yang kedua ada modulasi. Sinyal digital yang dihasilkan kemudian dimodulasi untuk disesuaikan dengan frekuensi radio yang digunakan oleh jaringan seluler. Teknologi seperti frekuensi shift keying atau quadrature amplitude modulation sering digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal radio yang dapat ditransmisikan melalui udara. Lalu yang ketiga ada transmisi. Setelah sinyal digital dimodulasi, ponsel Anda mengirimkan melalui antena ke menara seluler terdekat. Proses ini melibatkan menggunakan teknologi seperti time division multiplay access atau kode division multiplay access untuk mengatur transmisi data di dalam kanal radio. Yang keempat, penerimaan di menara seluler. Di sini menara seluler menerima sinyal digital dari ponsel Anda dan mengirimkannya ke sistem telekomunikasi pusat. Di sini sinyal digital akan diarahkan ke penerima yang sesuai, baik itu ponsel lain dalam panggilan suara atau gateway internet untuk akses data. Kelima ada proses pengiriman. Pada penerima, sinyal digital diubah kembali menjadi bentuk aslinya, seperti suara, pesan teks, atau data. Proses ini melibatkan demodulasi untuk mengembalikan sinyal radio menjadi bentuk digital, dan kemudian dekompresi atau decoding untuk mengembalikan informasi ke bentuk aslinya. 6. Pengiriman ke ponsel penerima. Informasi yang telah diproses kemudian dikirim ke ponsel penerima melalui jaringan seluler. Ponsel penerima menerima sinyal ini dan mengonversinya kembali menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna, seperti suara untuk panggilan suara atau teks untuk pesan teks. Yang paling penting, komunikasi seluler akan berhasil ketika menara Anda mentransfer sinyal ke menara teman. Nah, bagaimana sih cara menemukan menara teman kita? Caranya, untuk proses ini menara sel dapat bantuan dari sesuatu yang disebut Mobile Switching Center atau MSC. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, mengapa sih ada generasi berbeda dari teknologi ponsel dari 1G sampai 5G? Generasi berbeda dari teknologi ponsel mulai dari 1G hingga 5G muncul karena evolusi teknologi dalam komunikasi nirkabel. Setiap generasi menawarkan peningkatan signifikan dalam kecepatan transfer data, kualitas suara, dan kemampuan konektivitas. Yang pertama ada 1G atau generasi pertama, meluncurkan layanan suara nirkabel analog pertama. Lalu yang kedua ada 2G
atau generasi kedua memperkenalkan sinyal digital, memungkinkan pengiriman pesan teks dan mulai mendukung data internet. Lalu yang ketiga ada 3G atau generasi ketiga, menghadirkan kecepatan data yang lebih tinggi, memungkinkan pengguna video call dan internet yang lebih lancar. 4G atau generasi keempat menyediakan kecepatan data yang lebih tinggi, mendukung aplikasi multimedia yang lebih canggih seperti streaming video dan gaming online. Lalu 5G yang akan segera diluncurkan akan menggunakan teknologi MIMO dan gelombang milimeter yang akan ditingkatkan. 4G akan memberikan konektivitas tanpa batas untuk mendukung internet pada barang-barang seperti mobil tanpa pengemudi dan rumah pintar. Lalu, bagaimana cara kerja internet pada ponsel? Cara kerja internet. Proses data untuk dapat tercapai pada ponsel atau laptop yaitu menggunakan satelit, di mana dari pusat dan data dikirim menuju satelit melalui antena dan kemudian dari satelit sinyal dapat dikirim ponsel tersebut melalui antena yang terdekat. Jarak yang jauh antara satelit dengan khatulistiwa bumi menyebabkan penundaan yang cukup lama dalam penerimaan sinyal. Dalam mengenai masalah ini, maka adanya penggunaan alat yang disebut dengan serat optik yang menghubungkan pusat data dengan perangkat. Data ini tersimpan di dalam pusat data, khususnya di perangkat satelit, yang merupakan memori internal server. Untuk itu, cara kerja internet dalam mentransfer data dari pusat data melalui jaringan kabel serat optik yaitu dengan menggunakan alamat IP yang telah diberikan oleh perusahaan ISP Internet Service Provider. Untuk mempermudah, alamat IP diubah ke dalam bentuk domain seperti youtube.com, amazon.com, dan lain sebagainya, sehingga ketika menggunakan internet maka yang dicari nama domain yang telah tersedia. Setelah itu, browser akan meminta permintaan kepada server DNS untuk mendapatkan alamat IP yang sesuai. Setelah mendapatkan alamat IP yang tersebut, browser hanya meneruskan permintaan kepada pusat dan khususnya ke server masing-masing. Setelah server mendapat permintaan untuk mengakses situs web tertentu, aliran data dimulai. Data ditransfer dalam format digital melalui kabel serta optik dalam bentuk gelombang cahaya yang terhubung ke router rumah. Router mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik yang kemudian kabel internet digunakan untuk menginginkan signal listrik ke dalam laptop. Namun apabila mengakses internet dari data seluler, data kabel optik signal harus dikirim ke menara sel dan dari menara sel sinyal mencapai ponsel dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jaringan internet yang bersifat global ini dikelola dalam bentuk organisasi yang berperan dalam penetapan alamat IP, pendaftaran nama dominan dan sebagainya. Organisasi itu yaitu ICANN. Video ataupun hal lain yang dapat ditonton dan pusat data dikirim dan dalam bentuk kumpulan besar 0 dan 1. 0 dan 1 itu dibentuk menjadi potongan-potongan kecil yang dikenal dengan paket dan dikirim. Setiap paket terdiri dari nomor urut dan alamat IP telepon. Dengan ini paket diarahkan kepada ponsel tujuan dengan route yaitu berbeda. Setelah paket sampai pada ponsel yang dituju, disusun kembali sesuai nomor urutnya. Jika paket gagal sampai pada ponsel, pemberitahuan dikirim dari ponsel tersebut untuk mengirim ulang paket yang hilang. Setelah cara kerja internet dan ponsel, lalu bagaimana dengan informasi yang dapat diterima secara singkat atau secara cepat? Maka ada beberapa elemen yang membantu berjalannya informasi. Alat ini yaitu disebut dengan kabel serat optik. Kabel serat optik ini adalah kabel yang disimpan di bawah tanah dan laut yang membawa data dunia di mana sebagai pemberi jaringan atas informasi.
kabel serat optik ini terdiri dari ribuan selai serat dan untai serat setipis rambut. Nah, serat ini membawa informasi dalam bentuk cahaya, kemudian kerja cahaya ini memiliki kecepatan yang berubah ketika melewati media yang dinyatakan oleh indeks bias. Nah, kecepatan cahaya ini akan mengarah pada fenomena pembiasan. Pembiasan yaitu pembelokan cahaya ketika melewati media. Pembiasan ini terjadi ketika cahaya melewati media dengan satu indeks bias ke indeks bias lain dengan cahaya berbelok ke antarmuka dari indeks bias dengan rendah. Nah, dengan meningkatkan sudut data dibandingkan dengan indeks biasa, maka akan terjadinya pemantulan internal total. Nah, pemantulan internal total ini digunakan dalam kabel serat optik untuk mengirimkan cahaya. Bentuk sederhana dari kabel serat optik ini adalah kaca silinder dengan indeks bias tinggi. Pemantulan internal total terjadi ketika antara kata indeks bias tinggi dan indeks udara bias rendah. Hal ini dilengkapi dengan bahan pelindung yang sebagai pengganti bahan posisi udara dan menghentikan fenomena internal total. Dengan adanya bahan kaca yang disebut cladding sehingga dapat terjadi pemantulan internal total dan dapat menggunakan lapisan pelindung. Nah, serat optik yang dibentuk ternyata tidak akan mampu membawa sinyal lebih dari 100 km. Hal ini disebabkan oleh berbagai resapan yang terjadi pada kabel. Hilangnya kekuatan sinyal ini disebut dengan pelemahan yang terjadi karena penyerapan dan penghamburan pada sinyal. Dengan itu, maka adanya kabel penguat setelah jarak tertentu untuk meningkatkan kekuatan sinyal dan memungkinkan sinyal dikirim dalam jarak jauh. Daya yang diperlukan penguat ini diambil dari sumber terdekat. Nah, setelah proses ini, maka akan terjadinya proses kerja kabel optik sebagai pengirim informasi seperti panggilan telepon ataupun sinyal internet. Nah, cara kerja ini informasi direpresentasikan dalam bentuk 0 dan 1. Misalnya ketika akan mengirim pesan di ponsel dengan kata halo, maka pertama kata tersebut akan dikonversi menjadi kode biner setara N sebagai urutan 0 dan 1. Nah, setelah konversi, ponsel akan memaksimalkan atau mentransmisikan 0 dan 1 dalam bentuk gelombang elektromagnetik, di mana 1 ditransmisikan sebagai gelombang frekuensi tinggi dan 0 sebagai gelombang frekuensi rendah. Dengan ini, menara sel lokal akan menerima gelombang elektromagnetik dan di menara akan dihasilkan gelombang cahaya jika gelombang cahaya elektromagnetiknya berfrekuensi tinggi. Nah, gelombang cahaya ini akan mudah ditransmisikan melalui kabel serat optik. Untuk itu, di seluruh dunia dilengkapi dengan kabel serat optik yang disimpan di bawah tanah dan di bawah laut, seperti yang mengelola ini seperti IT dan T, Orange dan Verizon. Tampilan dalam kabel bawah laut hanya terdapat sedikit kabel untuk melindungi serat optik. Kabel yang tersisa itu akan sebagai perlindungan dan ketahanan. Kemudian kabel serat optik ini tentunya memiliki keunggulan dibanding dengan kabel tembaga. Di antaranya, kabel serat optik ini memberikan bandwidth yang besar dan mengirim data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kabel tembaga. Hal ini karena kecepatan cahaya yang selalu lebih besar dari kecepatan elektron. Cahaya yang bergerak dalam kabel serat optik ini selalu terkurung dalam serat sehingga kemungkinan interaksi dengan sinyal eksternal tidak ada. Selain itu, keunggulan dari fitur serat optik ini dimiliki yaitu dengan adanya peluang yang minim terhadap sinyal cahaya yang masuk dari samping untuk masuk di sepanjang kabel. Maka dengan ini memberikan keamanan yang